Halo teman-teman, bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan tetap sehat selalu dan bahagia. Selamat berjumpa di channel saya ini yang akan mengajak teman-teman semua untuk berjalan-jalan atau lungo piknik ke beberapa tempat menarik di berbagai daerah. Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel saya Lungo Piknik. Perjalanan kali ini kita akan pergi ke Raja Ampatnya Kota Kudus, yaitu Bukit Puser Angin. Perjalanan ini kita mulai dari alun-alun Kudus ya. Start berangkatnya kita dari sini. Untuk rute perjalanannya kali ini tidak terlalu sulit ya. Dari alun-alun itu banyak jalur lurusnya. Jadi kita ambil saja jalur menuju Kota Pati, Jawa Tengah. Setelah melewati alun-alun ini, kita akan belok kanan menuju arah luar kota. Dari situ akan melewati jalur Pantura, lurus terus saja ke arah timur. Terus sampai beberapa kilometer, nanti setelah ketemu pom bensin yang besar, kita akan berbelok kiri memasuki jalur untuk ke arah Bukit Puser Angin. Jadi tetap pantau terus video kali ini biar tidak kelewatan jalurnya nanti menuju ke mana. Ini tidak saya cut lagi ya. Jadi video ini full perjalanan dari alun-alun Kota Kudus sampai nanti di Bukit Puserangin.
Sebentar lagi kita akan sampai di pom bensin yang tadi saya bilang ya teman-teman. Pom bensin di sebelah kiri jalan di depan area persawahan. Dari sini kita belok ke kiri, ambil jalur ini masih terus lurus sampai nanti kita di Bukit Pusar Angin. Jalurnya masih enak dari sini, jalannya masih bagus dan masih banyak jalur lurusnya. Setelah tadi kita belok kiri di pom bensin yang di kiri jalan, kita akan mulai memasuki jalur cor beton seperti ini teman-teman. Di sini pemandangannya bagus banget. Di kiri kanan itu masih banyak sawah-sawah hijau. Di depan juga kalau cuacanya sedang cerah terlihat jelas sekali Gunung Muria di depan. Nah, kita akan mengikuti jalur ini cukup jauh, masih terus lurus dan jalannya bagus. Tidak banyak lubang-lubang di awal perjalanan belok kiri dari jalur utama tadi. Kita memasuki Gapura Desa Tanjung Rejo ya teman-teman. Masih di jalur yang cor beton tadi. Kita dari sini maju sedikit, kemudian nanti di depan ada pertigaan. Kita ambil yang ke arah kanan. Kalau dari rambu lalu lintasnya kita ambil yang ke arah Padi. Nah, dari sini kita ambil belokan ke kanan. Jangan sampai terlewat ya belokannya. Setelah kita berbelok kanan tadi, kita akan memasuki jalur yang lumayan sempit. Agak berhati-hati ya di sini teman-teman, karena kita juga akan melewati jembatan yang hanya cukup dilewati oleh satu mobil ini. Jadi tidak bisa berjalan berpapasan. Setelah berjalan lurus melewati jembatan yang sempit tadi, nanti di ujungnya jalan ini kita akan bertemu persimpangan ya teman-teman. Ada pertigaan di depan. Yang kalau ke kanan kita akan melalui jalur alternatif menuju ke Pati. Di situ kita tidak belok kanan ya teman-teman, tidak menuju ke arah Kota Pati. Tapi kita akan berbelok ke kiri menuju jalur perkampungan yang akan membawa kita nanti sampai ke Bukit Pusar Angin. Setelah berbelok kiri tadi, kita akan melewati area persawahan dengan view yang indah seperti ini teman-teman.
Menurut saya ini pemandangan yang paling bagus sepanjang perjalanan kita akan menuju ke Bukit Puser Angin. Kalau cuacanya cerah, di depan teman masih bisa melihat Gunung Muria dan juga persawahan yang cukup luas membentang di kiri dan kanan jalan. Di sini teman-teman tidak salah jalan ya. Memang benar kita harus melalui jalan rusak seperti ini. Kalau kita lihat di mapnya pun kita juga pasti akan diarahkan menuju jalur ini. Jadi harap berhati-hati kalau teman-teman lewat jalan ini, karena ini hanya permulaan saja. Jadi tetap ikuti video saya ini sampai selesai. Di sini saya berhenti sebentar ya teman-teman, karena saya cukup ragu saya harus lurus atau belok ke kanan, karena jalan di depan ini sedang diperbaiki oleh bapak-bapak ini. Jadi saya berhenti untuk bertanya jalan yang benar untuk ke Puser Angin lewat mana. Ternyata memang kita harus melalui jalan yang sedang diperbaiki oleh bapak ini, dan hanya ini satu-satunya jalur yang bisa kita lewati untuk menuju Bukit Puser Angin. Jalannya memang rusak parah teman-teman. Jadi kalau teman-teman berminat untuk kesini, pastikan kendaraan yang teman-teman naiki kondisinya sehat ya.
Setelah melewati jalan yang cukup rusak parah ini ya teman-teman, kita akan bertemu dengan persimpangan di depan ini. Saya juga ragu-ragu ini mau kemana. Ternyata kita masih terus lurus, nanjak sedikit seperti mas-mas yang naik motor ini. Sebelah kanan kita ini jurang ya teman-teman, jadi harus super waspada dan berhati-hati kalau lewat jalur ini. Sebaiknya pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru karena jalannya juga rusak. Kita tidak ingin terjadi sesuatu di perjalanan kan kalau melewati tempat seperti ini, jadi harus tetap berhati-hati di perjalanan. Apa yang saya khawatirkan akhirnya kejadian ya teman-teman. Rombongan mas-mas yang tadi berjalan di depan saya, ada salah satu yang motornya hampir terperosok masuk ke ladang di sebelah kanan di perladangan jagung. Ini cukup tinggi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita terjatuh dari sini, pasti akan susah untuk menarik kendaraan kita, dan saya juga yakin pasti akan luka kalau sampai jatuh di tempat ini. Jadi harus benar-benar berhati-hati ya teman-teman. Super waspada itu penting.
Menurut teman-teman jalurnya bagaimana? Luar biasa kan? Seperti di depan ini batu teman-teman. Bukan jalan yang cor rusak, tapi betul-betul batu besar. Saya sampai tidak kuat mau naik di sini. Motor yang saya pakai di sini Honda Beat ya teman-teman. Ini beberapa orang yang lewat sini bahkan pemboncengnya harus turun jalan kaki karena jalurnya saking terjalnya. Setelah sampai di jalur ini, motor yang saya naiki berbau sangit ya teman-teman. Berarti ada part dari motor yang sudah overheat, jadi baunya luar biasa seperti terbakar walaupun tidak sampai keluar asap. Saya putuskan setelah di sini saya tidak melanjutkan perjalanan ke puser angin yang sampai puncak karena motor saya tidak mampu. Jadi teman-teman kalau mau ke sini sebaiknya berpikir benar-benar karena jalurnya sangat tidak manusiawi. Kalau saya sarankan lebih baik teman-teman tidak usah berkunjung ke sini karena jalurnya yang sangat bahaya, apalagi kalau pas turun hujan. Pasti sangat licin kalau melewati sini. Akhirnya saya berhenti di pondok ini sebentar dan saya putuskan untuk pulang turun kembali daripada terjadi sesuatu dengan kendaraan saya malah jadi tidak bisa pulang ke Jepara. Jadi kesimpulannya adalah saya tidak rekomendasikan untuk teman-teman datang berkunjung ke Bukit Pusir Angin kalau situasi dan kondisi jalannya masih seperti ini. Mungkin kalau sudah diperbaiki dan dibuatkan jalan yang memadai, bolehlah untuk berkunjung ke tempat ini. Tapi selama jalurnya masih seperti ini, sangat tidak saya rekomendasikan untuk berkunjung ke sini. Walaupun mungkin terlihat bagus kalau kita googling di internet tentang Bukit Pusar Angin, ada pulaunya di tengah-tengah sebuah waduk yang luar biasa besar. Tapi tidak worth it kalau kita harus melalui perjalanan dengan jalur seperti ini. Jadi sebaiknya teman-teman pertimbangkan kembali. Demikian review saya tentang perjalanan menuju ke Bukit Pusar Angin ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.